Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Putra. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita cepat mengetahui bahwa kita sedang menderita penyakit demam berdarah tanpa harus menunggu panas di hari ketiga untuk dilakukan pemeriksaan trombosit. Nah, di sini saya akan membahas kita bisa mengetahui saat panas baru hari pertama, saat pertama kali demam, kita bisa mengetahui apakah diri kita ini menderita penyakit demam berdarah atau tidak. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe dan like untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang menderita penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh virus, jadi ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi kebanyakan nyamuk-nyamuk ini hidupnya di area pekarangan rumah atau di sekitar rumah, di mana yang paling disukai yaitu genangan air, bisa di bak mandi ataupun di kaleng-kaleng. Nah, penyakit demam berdarah ini akhir-akhir ini cukup banyak menderita masyarakat. Nah, bagaimana sih gejala, apa saja sih gejala dari penyakit demam berdarah yang mudah kita kenali? Nah, gejala dari demam berdarah ini biasanya keluhannya sakit seperti biasa, yaitu keluhannya demam atau panas. Nah, demam pada demam berdarah ini yaitu demam yang tinggi, yang munculnya tiba-tiba atau mendadak. Demam tinggi biasanya di atas 38,5, bisa sampai 39 ataupun 40. Nah, demam tinggi yang terjadi secara terus-menerus, meskipun dikasih obat nanti dia turun, habis reaksi obatnya nanti panas lagi tinggi. Nah, biasanya demam tinggi ini berlangsung 2 sampai 7 hari. Kemudian disertai juga dengan nyeri otot, nyeri sendi, bisa juga keluhannya muncul ruam kemerahan pada area muka ataupun area tubuh yang lain. Kemudian nyeri kepala yang hebat. Kemudian bisa juga nyeri pada area di area mata. Bisa disertai juga dengan keluhan mual muntah, nafsu makan menurun. Nah, biasanya jika teman-teman mengeluhkan ke dokter dengan keluhan panas yang tinggi, biasanya teman-teman akan diberikan obat. Kemudian di akhir sebelum teman-teman pulang, maka biasanya dokter akan memberikan informasi apabila panasnya masih lagi 2 hari, pas teman-teman panas di hari ketiga biasanya akan disarankan untuk kontrol kembali. Nah, di sana biasanya dokter biasanya jika masih terjadi demam yang tinggi, maka dokter akan memberikan menyarankan teman-teman untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu berupa darah lengkap. Di mana pemeriksaan darah lengkap itu untuk melihat trombosit dan juga pemeriksaan lab lainnya apakah menurun atau tidak. Nah, pada kasus demam berdarah yang paling umum kita lihat di pemeriksaan darah lengkap yaitu biasanya trombositnya itu menurun atau di bawah dari normal. Nah, itu biasanya muncul saat di akhir fase panas atau dimulainya fase kritis. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin mengetahui bahwa teman-teman menderita demam berdarah di panas pada hari yang pertama? Itu bisa. Pemeriksaan yang dilakukan pada orang yang mengeluh atau mengeluhkan demam pada panas hari pertama bisa dilakukan pemeriksaan lebih awal untuk mendeteksi apakah teman-teman menderita demam berdarah atau tidak. Nama pemeriksaannya adalah NS1. NS1 itu merupakan suatu protein yang dihasilkan oleh virus, di mana protein NS1 ini sangat penting untuk kehidupan atau replikasi dari virus itu sendiri. Nah, pemeriksaan NS1 ini muncul pada hari pertama dan biasanya di hari kelima akan mulai menghilang. Nah, sensitivitasnya sangat tinggi jika teman-teman melakukan pemeriksaan laboratorium berupa NS1 itu pada hari pertama sampai hari kedua. Nah, itu tadi pemeriksaan NS1 merupakan pemeriksaan yang cepat, dapat mendeteksi apakah teman-teman
mengidap demam berdarah pada panas di hari pertama. Nah, selain NS1 tadi, kita juga bisa melakukan pemeriksaan darah lengkap di akhir fase demam, di mana kita melakukan pemeriksaan darah lengkap, di mana parameter yang kita lihat yaitu trombosit, di mana akan menurun di bawah normal. Selain itu juga, kita juga bisa melihat parameter lain untuk melihat adanya kebocoran plasma dari pemeriksaan darah lengkap tersebut. Nah, selain pemeriksaan darah lengkap, bisa juga kita akan mengecekkan pemeriksaan imunoglobulin M anti dengue, biasanya muncul pada panas di hari kelima. Nah, itu tadi pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat kita cek apabila kita mencurigai bahwa pasien tersebut menderita demam berdarah atau tidak. Untuk itu, jika teman-teman menderita atau mengeluhkan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya teman-teman segera periksakan diri ke dokter untuk memastikan kondisi kesehatan teman-teman. Cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Silakan dukung channel Kita Sehat agar tetap berkembang dengan cara subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!